Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Nah, banyak netizen yang mengatakan kalau Pak Prabowo sekarang sudah berubah ya. Dimana yang dulu tegas, membara dan berapi-api, kini Pak Prabowo sudah mulai lucu. Dan banyak juga netizen yang mengatakan kalau Pak Prabowo gemoy. Ya walaupun itu sekadar gimmick ya, tapi menurut gue pribadi itu adalah salah. Karena apa? Secara tidak langsung merubah sifat Pak Prabowo seolah-olah dijadikan gemoy, lucu dan halus gitu. Nah, apalagi yang saat ini lagi rame tentang etik dan etik endasmu. Dari kata-kata ini sebenarnya ada baiknya dan juga ada buruknya. Karena apa? Baiknya adalah dimana kita masyarakat jadi mengulang lagi dan mengkaji lagi tentang etik dan etika. Sehingga masyarakat bisa tahu apa itu etika dan bagaimana kita harus menjaga etika. Di satu sisi juga Pak Prabowo merasa dirugikan karena banyak masyarakat yang akhirnya menjadi ilfil ya. Nah, di video ini gue bakal nampilin ya tanggapan dari netizen, tapi juga nanti ada penjelasan dari Bung Rocky Gerung. Jadi ikutin terus video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe, dukung terus channel ini ya. Oke, kita lanjut ke videonya. Bagaimana perasaan Mas Prabowo soal etik? Enggak semua etik. Lo, gak bahaya ta? Ya memang ya, setelah melihat cuplikan video Prabowo tadi, sepertinya Prabowo ini masih kesal dan emosi kepada Anies Baswedan. Ya kita tahulah pada saat debat capres pertama beberapa hari yang lalu, Anies Baswedan ini kan bertanya kepada Prabowo mengenai perasaannya terkait dengan hasil putusan MK. Pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Nah, jadi semakin jelas ya setelah kita melihat cuplikan video barusan, maka semakin jelas bahwasanya memang Prabowo ini belum berubah. Setelannya masih sama, setelan lama. Nah, jadi gimana menurut teman-teman semua? Etika itu mulainya dari endas berujung di anggota tubuh yang lainnya. Jika endasnya tidak mengikuti etika, apalagi anggota tubuh yang lainnya. Etik. Sorry ya. Etik endasmu. Begitulah pernyataan Prabowo di depan podiumnya. Dan mereka menganggap itu sebuah candaan ya. Tapi menurut saya itu sebuah pelecehan terhadap MK. Pelecehan terhadap putusan hukum MK. Lalu jika mereka masih menganggap itu sebuah candaan, coba bayangkan jika saat itu ada yang hadir di situ membalas joget-joget endasmu, wo. Kira-kira masih dianggap candaan nggak? Sudah pasti mereka marah ya. Karena di Jawa pun itu masih dianggap kasar ya, mengatakan endasmu itu. Kebayang ya, putusan MK saja dilecehkan, apalagi suara rakyat. Gue sebagai rakyat biasa menyesalkan dengan kelakuan Pak Prabowo, etika Pak Prabowo yang seperti itu, yaitu etik endasmu. Kalau kata para alim ulama habaib kiai, al-akhlaku fokul ilmi, atau akhlak itu di atas ilmu. Percuma ilmunya banyak, percuma gagasannya banyak, bagus, tegas, hebat, tapi kalau misalkan gak punya akhlak, 0, 0. Gue pribadi dulu pendukungnya Pak Prabowo ya. Beliau ini dulu didukung sama istimewa ulama, tapi ulama-ulamanya pada dipenjara, gak ada sama sekali dia itu silaturahmi apa kek. Bahkan ulama-ulama atau habaib pada meninggal di penjara. Masih ingat kan Ustadz Tuai Libi? Sekarang kelihatan kan karakter aslinya Pak Prabowo gimana. Gue ngerinya nanti kalau udah jadi presiden, beliau juga kayak gitu, bahkan lebih otoriter. Mungkin gimmick-gimmick gemoy. Kim Jong Un juga gemoy itu kelihatannya, bahkan lebih gemoy Kim Jong Un malah. Peace. Jadi kalau hari ini ada calon penguasa, calon pemimpin yang kemudian ditanyain soal etik, lalu terus kemudian dia kesal, terus dia menjawab dengan endasmu etik, maka kita tahu bagaimana ia meletakkan harkat dan martabat bangsanya. Karena etika endaslah soal menjaga harkat dan martabat bangsa ini. Soal etik. Enggak semua etik. Ya memang berkali-kali ya masyarakat selalu mengkritisi hal ini ya.
Karena memang kalau kita melihat lagi video Pak Prabowo mengatakan endasmu etik, itu memang benar-benar seolah-olah melecehkan sekali ya. Nah, di satu sisi juga membuat masyarakat tuh berpikir yang negatif terhadap Pak Prabowo ya. Bahkan ada yang takut jika nanti Pak Prabowo jadi presiden akan menjadi presiden yang otoriter gitu ya. Dan saat ini Pak Prabowo dikemas dengan kata gemoy. Dan benar saja kan akhirnya meledak karena Pak Prabowo sendiri yang tidak bisa menahan dirinya untuk menjadi orang lain. Oke teman-teman semua, coba kita dengarkan dulu ya komentar dari Bung Rocky Gerung dan penjelasan tentang etik dari Bung Rocky Gerung. Yang disebut etik itu adalah panggilan seseorang yang mengerti bahwa dia berhadapan dengan sesama manusia itu. Demikian juga sebaliknya, mereka yang menyerang Prabowo etik apa tidak etik juga mesti evaluasi. Apakah kata etik di situ cocok untuk diajukan dalam upaya perdebatan politik misalnya kan? Kan perdebatan etik itu perdebatan yang sifatnya sublim tuh. Jadi kita tahu kontroversi itu dan Pak Prabowo udah dibully dan mungkin itu sifatnya manipulatif pembulian itu. Tetapi saya baca juga mereka yang ingin membela Pak Prabowo juga nggak datang dengan konsep etik yang benar. Jadi seolah-olah ini etik itu tukar tambah di atas panggung politik aja tuh. Siapa yang lebih kuat menyerang maka dia tidak etik, siapa yang bertahan dia etik. Padahal bukan itu soal etik. Etik adalah penghormatan terhadap hak orang untuk berbeda, kan itu dasarnya. Jadi ethics first. Di mana-mana demokrasi adalah mendahulukan etik. Kita sebut negara ini negara hukum. Iya, karena etikanya kurang. Kalau ini negara etis, hukum itu nggak perlu dipakai. Kan semua orang tahu jangan mencuri itu. Yes. Tetapi karena banyak orang mencuri, terpaksa mesti dihukum yang mencuri. Padahal jangan mencuri itu aturan etik. Aturan etik. Supaya tidak ada orang yang dirugikan atas ketamakan orang lain tuh. Di situ apapun, kecepatan kita berpikir juga mesti menghormati orang lain yang mungkin pikirannya kurang cepat. Maka kita mesti tunda argumen yang terlalu berlebihan. Tetapi terhadap negara kita nggak bisa tunda. Jadi kita hanya beretik itu antar rakyat. Terhadap warga negara ya kita nggak boleh pakai etik. Terhadap negara, apalagi kepada negara kita tidak bisa pakai etik. Karena kekuasaan itu justru yang menghalangi etik. Itu dasarnya kan. Jadi kita pulihkan etik sebagai, kata sebut, etis apa tidak? Itu artinya grammar untuk menguji kekuasaan. Etis apa tidak? Itu artinya grammar untuk menyetarakan argumen di antara warga negara. Jadi kadang-kala kita mesti katakan bahwa etik itu hanya boleh kita kritikkan pada orang yang berkuasanya berlebihan itu dasarnya. Nanti kalau Jokowi bilang kalian nggak etis karena memasang baliho di depan UGM yang menghina saya. Oh enggak, justru itu teguran etis pada kekuasaan yang berlebih. Kan begitu kan? Supaya nggak dibolak-balik tuh. Jadi etik itu adalah hak untuk menggugat kekuasaan. Itu dasarnya tuh. Ya itu tadi ya penjelasan dari Bung Rocky Gerung ya. Semoga kita bisa mengerti ya kata-kata dari Bung Rocky Gerung ini. Soalnya kadang bingung sih. Nah oke teman-teman semua, ini keramaian ini memang sudah sangat powerful sekali ya. Kritikan netizen sudah di mana-mana, makian ada pula yang nggak hanya kritikan tapi juga makian pun ada gitu kan ya, yang menyalahkan satu sisi dan menyalahkan sisi lainnya. Oke, di penutupan ini gue coba buka komentar netizen juga soal Pak Prabowo. Jujur gak nyangka Prabowo sekarang beda dengan yang dulu. Netizen ada yang bilang Prabowo sekarang udah mulai lucu. Selain lucu, netizen juga ada yang bilang Prabowo sekarang gemoy. Netizen bebas ngomong sesuai dengan pandangan mereka. Nah kurang lebih seperti itulah ya sekarang yang terjadi ya. Oke teman-teman semua, jangan lupa untuk terus mengulik ya, mencari siapa yang terbaik untuk bisa memimpin negeri ini. Dan jangan lupa juga di-share. Karena dengan kalian bisa nge-share ya kan, video-video yang menarik yang mungkin bisa menjadi pertimbangan untuk masyarakat memilih siapa yang terbaik, itu mungkin menjadi lebih baik ya. Udah cukup lama kita ngobrolnya ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Komen kritis kalian di bawah. Sekian dari gua Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Indonesia tetap jaya. Merdeka, merdeka, merdeka.